Shalom, selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Kita berkumpul secara virtual melalui media YouTube untuk beribadah persekutuan teruna bersama-sama di pagi Minggu ini. Mari semuanya kita berdiri, kita menyanyikan Mars Persekutuan Teruna. Teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Teman-teman, mari kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1, Tuhan Allah hadir. Berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu dapat berkumpul secara virtual di ruangan YouTube ini. Bapa yang baik, bantu kami mempersiapkan hati dan pikiran agar dapat hanya tertuju padamu saat ini. Engkau yang berkati ibadah kami dari awal hingga nanti berakhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, amin. Teman-teman masih berdiri, kita akan membacakan nas pujian yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 4-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 53 ayat 1, Tuhan Allah telah berfirman.
teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Angel. Shalom teman-teman semua, kembali lagi dengan Kak Angel. Di hari Minggu ini kita sebelum mendengarkan firman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sehingga kami dapat kembali bersekutu bersama ya Tuhan di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tuhan, sekarang kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berkati dan sertailah kami ya Tuhan agar dapat memahami dan dapat mengerti apa yang akan kami baca dan kami dengar. Inilah doa yang kami sampaikan. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdiri. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Mika pasalnya yang ketiga, ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Kalau sudah dapat semuanya, Kak Angel akan membacakan untuk kita semua. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala diamku, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincang seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka, karena akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab kejahatan perbuatan-perbuatan mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Nah teman-teman, sesuai dengan pembacaan Alkitab tadi yang terambil dari Mika pasalnya yang ketiga, ayat pertama hingga ayatnya yang keempat, kita akan mengangkat tema yaitu suara kenabianku dan doaku. Nah teman-teman, di sini seperti yang kita tahu, pada perjanjian lama itu terdapat 3 figur yang ibaratnya sebagai kepala lah ya di bangsa Israel. Jadi itu yang pertama ada nabi, yang kedua adalah imam, dan ketiga adalah raja. Apa sih tugas dari masing-masing figur tersebut? Jadi yang pertama adalah nabi. Nabi itu adalah orang atau figur yang Allah perkenankan sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Jadi para nabi ini adalah penyampai firman dari Allah kepada manusia. Dalam konteks di sini adalah bangsa Israel. Jadi nabi ini adalah figur yang bisa memahami maksud dari Allah. Jadi mereka akan menyampaikan firman dan apa yang mungkin Allah sampaikan itu ke umat manusia. Yang kedua adalah imam. Imam adalah kaum Lewi yang tinggal di Bait Allah. Jadi seperti yang kita tahu bahwa kaum Lewi ini kan salah satu dari 12 suku di Israel. Namun hanya kaum Lewi yang tidak mendapatkan tanah. Itu karena kaum Lewi itu tinggal di Bait Allah dan mempunyai tugas untuk melayani di Bait Allah. Dan yang terakhir itu adalah raja. Raja itu adalah pemimpin dari kerajaan. Awalnya ini kan bangsa Israel nggak punya raja, tapi seperti yang di Samuel bahas itu, bahwa dianggap haruslah ada sosok figur yang memimpin bangsa Israel. Jadi ada seperti Saul, Daud, dan Salomo. Itu merupakan 3 raja pertama dari bangsa Israel. Selanjutnya kita akan bahas Mika. Mika itu adalah nabi setelah bangsa Israel terpecah menjadi 2, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan.
Israel Utara itu dikenal daerah Yerusalem, dan yang selatan itu Yehuda. Dan Nabi Mika sendiri ini bertugas di Yehuda, di Israel Selatan. Jadi kan seperti yang kita tahu tadi, tugas Nabi itu kan penyampai firman, mereka yang memahami kehendak Allah. Jadi salah satu tugasnya juga itu mengingatkan apa yang menjadi kehendak Allah jika umat Allah itu sudah mulai menyimpang. Pada pasalnya yang pertama, di ayatnya maksudnya di ayatnya yang pertama tadi, Mika itu mendapatkan penglihatan dari Allah bahwa bangsa Israel akan hancur. Kenapa sih bangsa Israel akan hancur? Itu dikarenakan pada masa pemerintahan raja-rajanya, lebih tepatnya dua raja sebelum Raja Hizkia, yaitu Yotam dan Ahaz. Mereka berdua ini menghadirkan Baal di dalam kerajaan Yehuda. Oleh karena itu Allah melihat bahwa sudah mulai menyimpang nih dari yang harusnya diajarkan. Itu kan tidak boleh ada Tuhan lain ya kan, tapi mereka itu menghadirkan Baal di dalam kerajaan. Dan juga raja-raja di Yehuda ini juga melakukan monopoli perdagangan. Mereka itu melakukan korupsi secara besar-besaran. Mereka menaikkan harga sewa tanah, merampas tanah milik orang lain, dan menindas rakyat-rakyat kecil. Allah melihat bahwa itu sudah terlalu menyimpang apa yang telah dilakukan oleh raja-raja yang seharusnya memimpin di Yehuda. Jadi Mika ini diberi penglihatan oleh Allah. Ini bukan Mika yang ibaratnya Mika yang mengada-ngada atau Mika yang mau, tapi Tuhan memakai Mika untuk menyampaikan, untuk mengingatkan bahwa Allah itu tidak berkenan dengan apa yang terjadi di bangsa Yehuda itu. Jadi Allah itu menegur melalui Mika bahwa Israel Selatan akan dihancurkan sebelum bangsa Israel bertobat. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu, kalau misalnya bangsa Israel ini kan pernah dibuang ke Babel ya waktu itu. Jadi pada kali ini sebelum mereka itu juga dibuang kedua kali nih ke Babel. Dan itu bukan karena tidak ada alasan, tetapi kan bangsa Yehuda ini mereka itu diserang oleh bangsa Asyur. Mereka itu diporak-porandakan, baru kemudian dibuang ke Babel. Jika kita lihat kenapa sih Allah itu memberikan pencobaan lagi kepada bangsa Israel? Kenapa Allah tidak ibaratnya menegurnya kemudian memberikan jalan yang lebih baik? Kenapa Allah melakukan itu? Karena Allah itu ingin bangsa Israel sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu telah salah, telah menyimpang. Seharusnya raja-raja, pemimpin-pemimpin itu kan bisa membawa kerajaan, bisa membawa rakyat Israel itu, rakyat Yehuda menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera. Namun mereka malah melakukan tindak yang ibaratnya tidak baik, tidak sesuai. Mereka malah menyakiti orang-orang kecil, mereka malah melakukan penganiayaan ibaratnya, seperti yang kita lihat di ayat yang kita baca tadi. Itu kan memperlihatkan bahwa akhlak dari para pemimpin di Yehuda itu telah rusak. Ayat ini menunjukkan bahwa kebenaran justru diputarbalikkan. Di dalam hidup ini bukan Allah menghendaki agar kita mencintai kejahatan, tetapi kita itu harus mencintai kebaikan. Sayangnya para pemimpin justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Mereka meninggalkan norma-norma, meninggalkan moral yang baik sebagai pemimpin dan menggunakan pikirannya sendiri untuk memimpin. Seharusnya kan tidak seperti itu teman-teman. Dan juga kita itu seharusnya
bisa melihat ini sebagai pengingat juga bahwa kita jika diberi kepercayaan atau diberi tanggung jawab, kita harus menjalankannya dengan baik. Kita tidak boleh semena-mena dengan apa yang kita miliki, mentang-mentang kita itu mempunyai jabatan yang lebih tinggi, misalnya kita jadi semena-mena. Jadi di sini Mika sangat menekankan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas yang benar sebagai gambaran dari sifat Allah. Oleh karena itu, sebagai umat Allah, sudah sepatutnya Israel juga melakukan keadilan, kebenaran, dan moralitas yang benar sebagai umat Allah. Dan juga Israel seharusnya beribadat hanya kepada Allah, tidak terpengaruh oleh berhala ataupun yang lainnya. Yang bisa kita refleksikan dari sini ya teman-teman semuanya, bahwa kita itu harus bisa menyuarakan suara kenabian kita. Di sini bukan berarti kita harus menjadi nabi untuk bisa melakukan hal tersebut, tetapi di sini lebih mengacu kepada jika kita tahu bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan kita, mungkin di keluarga atau di pergaulan kita, misalnya sudah ada yang menyimpang atau sudah ada yang tidak baik, seharusnya kita itu bisa menyuarakan untuk ibaratnya menegur jika orang-orang di sekeliling kita sudah salah. Kita tahu bahwa itu salah, jadi kita memberitahu nih, kita tegur dan kita memberitahu gimana untuk lebih baik lagi. Namun tentu saja kan kalau misalnya kita itu memiliki pandangan yang berbeda dari teman-teman kita yang lain atau dari orang-orang di sekitar kita, atau mungkin kepada keluarga kita dianggap masih kecil atau belum sepatutnya untuk memberitahu, tentu kita tuh kan menjadi kaum minoritas ya di situ. Jadi mungkin kadang-kadang kita tuh dianggap sebelah mata atau kita tuh dianggap ibaratnya angin lalu apa yang kita sampaikan. Kita tuh sebenarnya tidak perlu takut, karena apa yang kita yakini itu jika memang itu sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan norma ataupun moral yang baik, tentu saja kita tidak salah, kita tidak perlu takut untuk itu. Kita harus menjalankan keadilan, harus menegakkan keadilan sehingga tidak ada yang merasa mungkin tertindas karena tindakan dari pihak-pihak yang mungkin lebih otoriter atau lebih mau menang sendiri. Seharusnya kita tidak perlu takut itu. Seharusnya kita juga bisa membela atau membantu yang mungkin lebih lemah dari kita, sehingga mereka tidak merasa sendiri, meskipun mungkin para raja ataupun para pemimpin atau para orang yang berkuasa menekannya atau menyudutkannya. Seharusnya kita terus bisa membantu sesama, dan kita juga harus bisa tekun untuk berdoa, tekun untuk selalu minta tuntunan Roh Kudus, sehingga kita itu bisa mengerti dan memahami apa sih yang baik dan apa yang tidak baik. Nah itu teman-teman semuanya firman kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua dapat mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Angel, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 426 ayat 1, kita harus membawa berita. Membawa berita pada dunia dalam terang tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Teman-teman, kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan,
Tuhan, kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami, sertailah bangsa ini agar dapat segera pulih ya Tuhan dari pandemi COVID-19 ini. Kami ingin berdoa untuk para pemerintah ya Tuhan, kepala-kepala negara, kepala pemerintahan dan jajarannya ya Tuhan, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mereka dapat diberi kekuatan, dapat diberi hikmat ya Tuhan, sehingga dapat membantu masyarakat meski dalam situasi seperti ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gerejamu, khususnya GPIB Siloam Pontianak ya Tuhan. Berkatilah pendeta, majelis, dan seluruh pegawai yang ada di gerejamu ini ya Tuhan, agar dapat terus sehat, dapat terus melaksanakan tugasnya ya Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami rindu juga untuk kembali bersama-sama beribadah di gerejamu ya Tuhan. Meskipun sekarang masih melalui ibadah secara daring, namun kami yakin dan percaya berkat-Mu tidak akan berkurang kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Pelkat Persekutuan Teruna ya Tuhan. Berkatilah pengurus dan pelayan ya Tuhan, sehingga dalam melayani adik-adik teruna-teruni ya Tuhan dapat dikuatkan, dapat tulus, dan juga dapat selalu dengan senang hati ya Tuhan untuk mewartakan firman-Mu ya Tuhan, meskipun di dalam situasi seperti ini. Ya Tuhan, berkati juga teruna-teruni di rumah, di dalam sekolah ya Tuhan, di dalam pendidikannya, dan juga di dalam pergaulannya, sehingga mereka selalu berada di dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa syafaat yang kami sampaikan melalui nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Marilah memberi kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab dari Mazmur pasal 54 ayat 8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Untuk persembahan yang diberikan dapat dimasukkan ke dalam amplop putih dan diberi nama. Kemudian dapat dititipkan dengan orang tua untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Sembari memberikan persembahan, kita menyanyikan Gita Bakti 364, syukur kami ungkapkan. Syukur telah
berdiri dan berdoa. Allah Sang Kasih dan Sang Pencipta kehidupan, terima kasih telah mengizinkan kami untuk mensyukuri setiap rahmat yang telah Engkau berikan selama sepekan terakhir dan sepekan ke depan. Kiranya rasa syukur ini dapat kami tunjukkan melalui persembahan yang telah kami berikan dengan ketulusan hati kami. Ya Bapa, kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Allah berkati gereja yang mengelolanya juga. Bapa, kami yakin dan percaya janji-Mu, ya dan amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Warta Teruna Minggu 29 Agustus 2021 ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Angel yang telah menyampaikan firman Tuhan di pagi ini. Semoga apa yang telah disampaikan Kak Angel dapat kita pahami dengan baik. Kemudian, kami juga ingin berterima kasih kepada teman-teman Teruna yang tetap semangat untuk mengikuti ibadah virtual. Tuhan Yesus yang memberkati. Kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu ini. Semoga tetap setia melayani Tuhan Yesus dan Tuhan yang memimpin langkahmu. Sekian Warta Teruna minggu ini. Allah Bapa yang memberkati. Teman-teman, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Ibadah kita telah selesai, kita akan mengakhiri ibadah ini. Pergilah dan wartakanlah Injil dan firman yang telah kita dengar semua, sehingga kerajaan Allah akan terus melebar di mana-mana. Kita akan berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu pada ibadah hari ini ya Tuhan. Semoga apa yang telah kami dengar dan apa yang telah kami pahami dapat kami aplikasikan di kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah PT minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindungan. Ku masaku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku